Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga Allah yang sedang memperhatikan kita setiap saat benar-benar ridho kepada kita, ibadah kita diterima dan kita digolongkan jadi ahli takwa, derajat tertinggi dari manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin, kita menjalani Ramadan. Hari ini hari ke-30. Kalau kita simak dari ayat Al-Quran, kita diwajibkan saum di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling bahagia. Tidak ada kebahagiaan yang bisa dicapai di dunia ini, bahagia sejati, kecuali dengan ketakwaan, bukan dengan uang, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Itu hanya casing. Casing tidak akan pernah membuat seseorang bahagia yang hakiki. Bahagia yang hakiki disebut hayatan thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia. Bahagia dalam Islam bukan seperti bahagia bagi orang yang belum paham. Ada yang menganggap bahagia itu kalau untung, bahagia itu kalau sehat, bahagia itu kalau dipuji. Bagi orang yang bertakwa, bahagia dalam segala keadaan, tenang, tentram, ajeg, mantap dalam segala keadaan. Dipuji, bersyukur, alhamdulillah, Allah menutupi aib. Dihina, dicaci, tetap akan menjadi kebaikan, karena dia tahu bahwa dalam cacian itu ada pengguguran dosa. Dalam caci maki itu ada aib yang dihapus, ada pahala, ada derajat yang diangkat. Jadi bahagia itu dalam segala keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, lahu khair." Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Diangkat, diturunkan, diberi kelapangan, diberi kesempitan, semuanya jadi kebaikan. Inilah bahagia hakiki bagi orang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu tidak gentar menghadapi hidup ini. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Manusia menderita itu karena cemas dengan yang belum terjadi dan sedih dengan apa yang sudah terjadi. Ini membuat hidup tidak bahagia.
takut ada resesi, takut ada urusan politik, takut ekonomi, takut harga naik, takut. Tapi bagi ahli takwa cuma satu, takutnya itu takut dimurkai Allah. Selebihnya nggak ada yang ditakuti. Mengapa tidak takut menghadapi hidup? Karena semuanya ada dalam genggaman Allah. Kembali lagi diulangi, lihat orang naik pesawat, dia tenang di dalam pesawat, bisa makan, bisa tidur, sebagian menonton tayangan-tayangan, karena dia percaya kepada pilotnya. Dia percaya ada pilot yang bisa mengendalikan pesawat ini, padahal tidak kenal, tidak tahu kualifikasinya, hanya percaya saja kepada pilot, dan itu membuat tenang. Bagaimana orang yang percaya kepada Allah, pencipta jagat semesta yang dahsyat, pemilik segala-galanya, penentu segala sesuatu. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, Masya Allah, tenang hidup ini. Rezeki tidak pernah takut. Apa yang harus ditakuti dengan rezeki? Allah sudah janji, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezekinya. Kita tidak akan mati sebelum berjumpa dengan rezeki kita seluruhnya. Masya Allah, tidak takut tentang rezeki. Paling takut tidak jujur dalam menjemput rezekinya, takut tidak syukur kalau sudah diberi, takut tidak sabar kalau sedang ditahan, takut tidak ridho kalau rezekinya diambil oleh Allah. Paling takut bukan takut masalah rezekinya, tapi takut salah menyikapi rezeki. Makanya orang-orang yang paling bahagia, paling mantap, paling ajeg adalah yang paling takwa. Itulah sebabnya Allah melatih kita 30 hari supaya jadi orang yang paling bahagia. Orang yang bertakwa tidak ribet dengan masalah. Mengapa? Karena yakin. Surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Persoalan apapun, persoalan keuangan, ekonomi, usaha, rumah tangga, ngurus anak, bermasyarakat, apa saja masalahnya, Allah sudah janji akan dituntun beri jalan keluar. Apa yang harus kita cemaskan, hadirin? Yang cemas itu bukan masalahnya. Masalah tidak ada yang berat kalau ditolong oleh Allah. Berat ringannya suatu masalah itu bukan dari masalahnya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, beres-beres saja. Rasulullah SAW hanya perlu 23 tahun saja untuk merubah jazirah Arab dari yang jahiliyah menjadi sumber peradaban ribuan tahun, 1400 tahun lebih sampai kepada kita, ribuan kilometer menjelajah. Awalnya hanya perlu 23 tahun mengubah semuanya. Kenapa begitu mudah? Karena ditolong oleh Allah. Maka jangan takut, hadirin, sama sekali jangan takut menghadapi hidup ini. Mau apapun ke depan yang terjadi, tenang. Ada Allah yang berjanji akan memberikan jalan keluar dan pertolongan yang tidak diduga-duga. Yang kita takuti adalah layak tidak kita jadi orang yang bisa ditolong Allah. Pantas tidak kita jadi ahli takwa. Bagaimana tentang rezeki? Demi Allah, rezeki itu perkara kecil sekali. Kalau kita jadi ahli takwa, Allah akan mudahkan. Kita akan jumpa dengan rezeki kita dalam keadaan berkah. Ngejar rezeki itu kepada kita. Allah pemilik rezeki. Kafirin, zolimin, munafikin, musyrikin, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Bedanya tidak diberi keberkahan. Bagi ahli takwa, urusan dunia itu akan dibuat mudah.
Kemudian Allah akan membuat hati kita ghina fi qalbi. Hati ini tidak diperbudak dunia, dan dunia nanti akan ngejar-ngejar kita, karena Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Hati tenang, urusan beres, derajat diangkat, dilindungi oleh Allah. Takwalah solusi terbesar bagi hidup kita ini.